Kasus terakhir yang belum terpecahkan adalah pada malam tanggal 11 Mei 1973, sekitar pukul 12.48 di kawasan Brick Lane, London Timur. Seorang pria berjalan kembali dari bar menuju rumah pacarnya bernama Angela. Dia mendengar suara yang berasal dari jendela lantai 2 di rumah pacarnya. Pacarnya jatuh dan di badannya itu tertancap sebuah pisau. Pelakunya kabur. Ketika polisi sampai, Angela sudah meninggal. Mereka menggeledah apartemennya, tetapi tidak ada yang dicuri. Menurut Ron, ini tidak masuk akal. Motifnya adalah perampokan. Tetapi dua pasangan ini merupakan pasangan miskin, bukan orang kaya. Jadi apa yang mau dicuri? Dan satu-satunya orang yang melihat kejadian ini, yang melihat pelaku kabur, itu adalah pacarnya Angela, Peter Mercer namanya. Seorang mekanik, umurnya 25 tahun, dibebas tugaskan dari militer karena cedera lutut. Cedera karena tertembak di lapangan ketika bertugas. Peter mengejar pelakunya, tetapi gagal. Setelah kejadian itu, Peter menghilang. Pertanyaannya, apakah ada cara untuk menyelamatkan Angela ketika dia jatuh dari jendela? Pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh seseorang yang ahli dalam medis. Cooper Chase itu adalah sebuah kompleks perumahan pensiunan yang dirancang khusus untuk orang-orang lanjut usia yang ingin menikmati masa tua dengan nyaman dan mandiri. Tempat ini terletak di pedesaan Inggris, jauh dari hiruk-pikuk kota, sehingga suasananya tenang, bersih, dan teratur. Fasilitasnya juga lengkap dan modern. Ada kolam renang, ada gym, ada taman yang luas, restoran, ruang baca, dan area sosial untuk kegiatan komunitas. Setiap rumah atau apartemen di Cooper Chase itu dibangun dengan gaya mewah namun praktis, supaya penghuninya bisa beristirahat dengan tenang, tetapi tetap aktif secara sosial. Nah, di sana ada sebuah kegiatan bernama Thursday Murder Club. Isinya para lansia aktif dan cerdas yang punya latar belakang beragam. Ada Elizabeth, mantan agen rahasia Inggris. Ron, mantan aktivis buruh yang keras kepala. Ibrahim, mantan psikiater yang logis dan analitis. Elizabeth bersama dengan yang lain pergi bertemu dengan seorang wanita lansia yang tinggal di sini juga bernama Joyce. Dia merupakan seorang perawat yang ramah. Elizabeth memberikan gambar mayat Angela. Elizabeth bertanya, apa mungkin gadis itu selamat dari cedera seperti itu? Joyce yang merupakan mantan perawat menjelaskan, tergantung pada berat badannya. Ibrahim menjelaskan bahwa Angela itu beratnya 46 kilo. Dengan begitu, Joyce berkata bahwa Angela bisa selamat. Elizabeth langsung menawarkan Joyce untuk masuk ke dalam Thursday Murder Club karena kelihatannya Joyce akan berguna, dan Joyce mau. Are you a nurse? Sorry, what? I'm thinking a trauma nurse seen a lot of fatal injuries. Ron. I'm Joyce. Joyce. Could that girl have survived an injury like that? 46 kilos. Yes, then I think she could have survived. With the Thursday Murder Club. Mrs. Ventham says she wants the car and the house. This is an overreaction of dickish proportions. You? Ian yang merupakan seorang pengusaha sekarang sedang dipusingkan dengan perceraian. Kenapa pusing? Karena jika cerai, harta Ian bisa sebagian diambil oleh istrinya. Ian pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan seseorang bernama Bogdan. Ian ingin tanah miliknya direstorasi. Cuman masalahnya, tanah dia itu sudah jadi pemakaman. Dan di samping pemakaman juga ada tempat namanya Cooper Chase. Ya, pasti orang-orang Manula di sana pada marah, pada tidak setuju kalau tempat tinggal mereka itu dihancurkan. Ian dengan arogannya berkata bahwa dia tidak peduli dengan para Manula kampret itu. Itu tanah dia. Jadi hak dia untuk merestorasinya. Ada satu masalah lagi. Ian menyebutkan nama Tony Kern. Siapa dia? Tony adalah pemilik sebagian dari Cooper Chase.
Dan Ian tahu Tony tidak akan setuju kalau Cooper Chase itu direstorasi. Kenapa? Karena bibinya Tony itu tinggal di Cooper Chase. Jika Cooper Chase dihancurkan, pasti bibinya Tony akan sedih sehingga Tony tidak akan menerima penawaran Ian. Nah, karena itu Ian ingin Bogdan menggali kuburan secara diam-diam supaya bisa memakai lahan kuburan itu untuk pembangunan. Ian ingin memindahkan kuburan-kuburan lama atau jasad-jasad yang sudah dikubur dari tempat asalnya karena dia ingin membangun sesuatu di atas tanah tersebut kayak gedung baru, apartemen, atau perluasan proyek properti bernama Woodlands. I'm cracking on with the cemetery clearance. Paperwork or no paper. It's my bloody land. Worried about the cantankerous old farts. Auntie Maud is a resident and he doesn't want to Go up disturb. at the cemetery and break ground. Get a nice fat payday. Yes. I'm a pretty dangerous man myself. Karena Bogdan butuh uang, ibunya sedang sakit di Polandia dan Bogdan ingin mengirim ibunya ekstra uang. Dia menerima pekerjaan ini. Jadi sejarah Cooper Chase tuh begini. Tanah Cooper Chase dibeli oleh Tony. Tony membangunnya dan melakukan renovasi awal, tapi modalnya tidak cukup. Maka dari itu datanglah Ian untuk memberikan modal tambahan atas renovasi. Jadi sekarang pemiliknya itu ada dua, Ian dan Tony. Kembali ke gambar, Elizabeth menjelaskan bahwa laporan polisi menyatakan bahwa Peter Mercer, kekasihnya Angela, diinterogasi dan segera dibebaskan oleh polisi. Polisi merasa bahwa Peter merupakan orang baik dan percaya ceritanya tentang perampok itu. Nah, ada satu polisi waktu itu yang ikut mengatasi kasus Angela. Dia bernama Penny. Penny ingin Peter diinterogasi lagi, tetapi polisi menolak. Polisi-polisi cowok menghalanginya. Terlihat di gambar, Peter kayaknya akur banget dengan polisi cowok. Dan entah kenapa, di hari berikutnya, Peter Mercer menghilang entah kemana. Joyce bingung, bagaimana Elizabeth bisa mendapatkan berkas ini? Bukannya ini semuanya rahasia. Dan ya, mengejutkan, pendiri dari Thursday Murder Club itu adalah Penny, mantan polisi dari kasus Angela. Dan sayangnya sekarang Penny itu sedang koma, tidak bisa bangun. Dan mengharukannya, Penny selalu ditemani oleh suaminya bernama John. He was a good bloke and believed his story about the intruder. And the next thing we know is that he'd vanished and was never heard from again. Penny lives in the hospice wing now. Well, an ex-nurse has just moved in, Joyce. Good one. I can't believe you didn't suggest it yourself before you... Cherish the good moments. Lunch today was chicken pie with leeks and boiled potato. Maybe a little nap. Yes, lovely. Elizabeth pulang. Di sana ada suaminya bernama Stephen yang sayangnya mengidap demensia, suka lupa terus. Kadang ingat, tapi bentar lagi itu langsung lupa. Karena sering lupa, Stephen selalu merekam suara tentang kejadian penting di alat perekamnya. Elizabeth terlihat memberikan obat demensia tersembunyi di dalam teh milik Stephen. Elizabeth tahu bahwa Stephen membutuhkan obatnya, tapi karena kondisinya, dia mungkin sering lupa atau menolak minum. Maka dari itu, Elizabeth menyembunyikan obat itu di dalam teh. Cara halus untuk tetap menjaga orang yang dicintainya, walaupun dengan sedikit kebohongan lembut. Besoknya, datang polisi wanita bernama Donna. Dia datang ke sana karena ditugaskan untuk memberikan penjelasan ke para lansia tentang kiat-kiat praktis keamanan rumah. Tentu karena membicarakan hal yang membosankan, lansia-lansia di sana malah mengejek Donna. Apesnya juga, mobil Donna itu dikunci karena parkir sembarangan. Jadi kayaknya Donna tidak bisa pulang selama 1 jam lagi. Elizabeth mengajak Donna untuk makan siang bersama dengan anggota Thursday Murder Club. Mereka pun ngobrol, memperkenalkan diri masing-masing. PC Donna De Freitas from Fairhaven Police Are Station. you from the gas board or are you a burglar? Yes, you won't be going anywhere for at least an hour, I'm afraid. Yes, I am bored out of my head doing traffic offences all day. Psychiatrist.
I specialise in helping war veterans with PTSD. Sit in, you know. I was there around the old brazier, rallying I the was a troops. nurse, then a mum, then a nurse again. Let's just say I have a wide portfolio of This skills. place is amazing. Really makes me look forward to getting old. Ibrahim menjelaskan bahwa dia seorang psikiater dulunya. Dia ahli dalam membantu veteran perang yang mengalami PTSD. Ron, dia menjelaskan bahwa dulu dia merupakan anggota serikat pekerja. Dikenal pada masanya sebagai Red Ron. Jika ada demo, ada pemberontakan, pemogokan kerja, Ron selalu di depan, memegang bom tungku, api, dan mengumpulkan pasukan. Dan Joyce, dia menjelaskan bahwa dulu dia bekerja sebagai seorang perawat, seorang ibu, lalu menjadi seorang perawat lagi. Joyce malah menjelaskan anaknya yang katanya menarik. Anaknya Joyce bernama Joanna. Joanna bekerja sebagai pengelola dana investasi. Jadi intinya, Joanna bekerja mengumpulkan uang dari sejumlah investor kaya atau institusi, lalu dikelola oleh dia untuk mendapatkan keuntungan setinggi mungkin, bahkan dengan cara-cara yang beresiko tinggi. Bagaimana dengan Elizabeth? Dia terlihat menyembunyikan pekerjaan dulunya. Elizabeth berkata bahwa dulu dia adalah seseorang yang mengurusi urusan internasional. Dan dikagetkan lagi, Ron punya anak. Dan ternyata anaknya merupakan seorang selebriti ganteng. Dia bernama Jason. Sebelum jadi selebriti, Jason merupakan seorang boxer, petinju. Karena cedera, sekarang sudah berhenti. Kita diperlihatkan Tony dengan Ian sedang berargumen. Tony tentu marah. Dia menyuruh Ian untuk pergi ke pengadilan dan beradu di sana. Jadi pemakaman akan diubah menjadi flat apartemen mewah dan bangunan Cooper Chase itu akan dibongkar menjadi gedung serbaguna. Karena hal ini, Ron dengan skillnya sebagai pendemo berencana untuk mengumpulkan para lansia untuk melawan Ian. Anytime. Gonna dig up the cemetery and turn it into luxury flats. What can we do about this? Call a residents' meeting. Don't mess with the currents. On the street, you will all be compensated and rehoused. Be digging up sacred graves, disturbing them. It's a sin. Let's not do anything rash. You need to keep your wits about you. What are you doing here? It's breakfast. Now we've got a real case to solve, isn't it wonderful? Is a man or a woman on the inside? Besoknya ada kabar mengejutkan. Tony meninggal dunia dibunuh, dipukuli hingga mati. Joyce mengumpulkan anggota Thursday Murder Club dan memberikan berita bahwa Tony meninggal dunia dibunuh. Semuanya pada bertanya, siapa yang mau membunuh Tony? Polisi sekarang pasti sudah membuat beberapa daftar tersangka. Mereka berpikir bahwa sekarang kita membutuhkan pria atau wanita dari dalam polisi untuk bisa mendapatkan informasi berguna. Satu nama muncul, Donna. Mereka semua pun berencana untuk memasukkan Donna ke dalam tim. Elizabeth membujuknya. Elizabeth berkata bahwa dia tahu pekerjaan Donna itu tidak asik. Donna selalu diremehkan, kerjaannya cuman menyiapkan kopi, pokoknya nggak penting. Tetapi Donna berkata bahwa tetap aja dia tidak bisa membantu karena dia tidak dimasukkan ke dalam tim khusus untuk kasus pembunuhan Tony. Elizabeth berkata bahwa itu tidak usah dipikirkan, semuanya sudah direncanakan. Dan ya, cerdas banget, Ron berpura-pura sakit mental. Terus Ibrahim menelpon pemimpin polisi dari kasus Tony bernama Chris. Ibrahim berkata bahwa Ron mendengar percakapan Tony dengan Ian sebelum Tony meninggal dunia. Chris pun datang untuk menginterogasi Ron. Rumah Ron itu sudah diacak-acak dan itu sengaja supaya kelihatan bahwa Ron merupakan orang yang rada-rada. Chris bertanya, percakapan apa yang Ron dengar tentang Tony dan Ian? Ron teriak dan berkata bahwa dia hanya ingin diinterogasi oleh polisi cantik kemarin yang datang ke Cooper Chase.
Dan itu adalah Donna. Be investigating the murder of Tony Curran. Who do you think you are, the head of MI5? Our people are in place waiting. She means Ron and Ibrahim. Ron, this is the nice police. Talk to you about the argument you saw between Ian Bentham and Tony Curran. Oh, the pretty little lady that came here. I'll only speak to the lady. Want to Tony Curran murder him till further notice. No way. Gave the Met Police a runaround. They've been looking for him for years. There's a third man in this photo, but he's been mostly seeing his arm reflected in the mirror behind them. I'll let Griffith know. Chris karena sudah terpaksa akhirnya memasukkan Donna ke dalam tim khusus. Tujuannya agar Ron mau berbicara. Malamnya, Elizabeth mendapatkan informasi yaitu laporan keuangan milik Cooper Chase tahun ini. Bagaimana Elizabeth bisa mendapatkan laporan tersebut? Walaupun Cooper Chase bukan perusahaan terbuka, kalian harus ingat, Elizabeth dulunya bekerja sebagai agen rahasia Inggris. Dia mempunyai kenalan sehingga mendapatkan informasi ini. Ada yang aneh, ternyata bukan cuma Ian dan Tony yang mempunyai Cooper Chase, tapi juga ada satu investor lagi dan namanya itu anonimus, tidak diketahui. Mereka butuh financial expert, orang yang jago dalam keuangan. Pas banget, anaknya Joyce yang bernama Joanna merupakan orang keuangan. Di sisi lain, Donna bersama dengan Chris pergi ke Cooper Chase. Dalam perjalanan, Chris memberikan sebuah foto yang ditemukan di TKP, tempat di mana Tony dibunuh. Donna berkata bahwa orang di samping Tony itu bernama Bobby Tanner, gerombolan kriminal besar. Donna padahal baru masuk, tetapi jika dilihat-lihat, dia sepertinya mempunyai kemampuan. Chris yang sudah bekerja cukup lama aja tidak tahu bahwa di samping Tony itu adalah seorang buronan. Donna juga berkata bahwa ada foto satu orang lagi di sini, tetapi terpotong. Kita cuma bisa melihat tangannya di kaca. Joanna memberikan dokumen PDF berisi laporan keuangan yang sudah dijelaskan. Ternyata di laporan keuangan tersebut, kepemilikan milik Tony akan berpindah ke Ian senilai 12 juta dolar. Dan ini berlaku jika Tony meninggal. Intinya, dari kematian Tony, Ian mendapatkan keuntungan. Chris bersama dengan Donna sampai di Cooper Chase. Chris benar-benar bingung karena sekarang Ron terlihat sehat dan normal. Karena sekarang sudah ada Donna, Ron menjelaskan apa yang dia dengar tentang pertengkaran antara Tony dan Ian. Ron berkata bahwa mereka berdua sedang bertengkar soal uang. Elizabeth mencoba mendapatkan informasi dari Chris, tetapi Chris terus berkata bahwa informasi polisi itu rahasia. Elizabeth memberikan informasi yang dia punya. Elizabeth berkata bahwa dia tahu ada 3 investor awal di Cooper Chase ketika pertama kali dibangun. Pertama Tony, kedua Ian, dan ketiga adalah seorang investor anonim di bawah akun bernama Blooming Marvelous. Chris terkaget karena dia tidak tahu informasi tersebut. Elizabeth mengeluarkan buktinya, yaitu laporan keuangan Cooper Chase. Di laporan ini tertunjuk bahwa saham Tony akan kembali ke Ian jika dia meninggal. Yang berarti Ian beruntung jutaan dolar dari kematian Tony. Chris meminta dokumen tersebut, tetapi Elizabeth menolak sebelum Chris memberikan informasi yang berguna. Donna tiba-tiba menjawab, Tony meninggal pada pukul 11.24. Tony mempunyai smartwatch yang merekam saat jantungnya berhenti, dan jantungnya berhenti itu pada pukul 11.24. Chris dan Donna pergi ke bawah, tentu karena Jason merupakan seorang selebriti. Chris mau minta foto. Di mobil, Donna menyadari sesuatu. Tato yang ada di tangan Jason itu sama dengan tato yang ada di foto ini. Dan ternyata ada di berkas polisi. Jason dulu bekerja untuk Tony dan Ian. Sementara itu, Ibrahim mengendara ke TKP. Dia ingin merekayasa kejadian karena dia analitis banget
Dengan merekayasa kejadian, Ibrahim bisa tahu apakah Ian bisa sampai ke TKP tepat waktu untuk membunuh Tony. Di sisi lain, Chris dan Donna pergi ke rumah Ian. Mereka bertanya-tanya tentang Bobby Tanner dan Ian membongkar dengan berkata bahwa Bobby Tanner itu adalah investor ketiga dari Cooper Chase. Itulah sebabnya kenapa Tony bisa kenal dengan Bobby Tanner. Chris bertanya, apakah Ian tahu di mana Bobby Tanner berada? Ian marah dan berkata bahwa tadi dia udah bilang dia kira Bobby Tanner ya sudah mati. Soalnya Bobby Tanner sudah menghilang selama bertahun-tahun. Di sini Chris dan Donna mulai memojok Ian. Mereka bertanya tentang pertengkaran Ian dengan Tony. Mereka juga tahu Ian untung dari kematian Tony. Mereka juga tahu orang yang terpotong yang ada di foto ini adalah Jason. Mereka berpikir bahwa Ian menyuruh Jason untuk membunuh Tony. Ian membantah semua itu. Ketika Tony dibunuh, Ian berkata bahwa sepanjang hari dia berkumpul bersama dengan para investor. Dan sebelum pergi, ada pernyataan menyeletuk. Chris berkata bahwa dia tahu cerai itu mahal. I'm incredibly busy today, you understand? Bobby Tanner. Correct. Bobby Tanner. He's a nasty piece of work. He's the third owner. Aren't you listening? I told you I thought he was dead. Why did you argue with Tony Curran just before he died? I wouldn't piss on Jason Ritchie if he was on fire. Look, I didn't kill Tony Curran, if that's what you think. You do your job. If you still know how, let me do mine. Horses are bloody expensive, aren't they? To kill Tony Curran, yes or no? No. Ian Bentham couldn't have murdered Tony Curran. He couldn't have driven there in time. They drove to Curran's house this morning and they figured it out. I've been in this job for nearly 30 years. Right, piss off, Griffiths. Kembali ke Ibrahim, dengan semua perhitungan, jika diketahui kematian Tony yaitu pada pukul 11.24, Ibrahim berkata bahwa tidak mungkin Ian membunuh Tony. Karena kalian harus ingat, Ian sempat berada di Cooper Chase, berargumen dengan Tony. Berdasarkan hasil rekayasa, tidak mungkin Ian pergi ke rumah Tony untuk membunuhnya karena sampai rumah Tony itu lebih dari pukul 11.24. Padahal Tony meninggal pada pukul 11.24. Donna mendapat info tersebut, lalu memberitahu ke Chris. Donna berkata bahwa Ian tidak mungkin membunuh Tony. Kenapa? Karena Ian tidak mungkin ke TKP tepat waktu. Dia akan sampai ke TKP itu 7 menit setelah kematian. Chris bertanya, tahu dari mana Donna informasi ini? Donna berkata bahwa dia tahu dari Thursday Murder Club, Elizabeth dan kawan-kawan. Chris benar-benar tidak percaya. Chris menyuruh polisi suruhannya untuk merekayasa kejadian sama seperti apa yang dilakukan Elizabeth dan kawan-kawan. Tetapi malah Elizabeth dan kawan-kawan yang malah berhasil mendapatkan hasil duluan. Dan lebih gilanya, suruhan Chris datang dan berkata bahwa Ian tidak mungkin sampai di TKP tepat waktu untuk membunuh Tony. Yang berarti kalkulasi Ibrahim benar. Soalnya polisi aja benar, yang dimana polisi adalah ahli. Besoknya, karena Ian datang dan mencoba melakukan membongkar bangunan, Ron bersama dengan pasukannya sudah siap untuk melakukan protes, untuk demo. Sementara yang lain ribut, Bogdan disuruh oleh Ian untuk menggali. Kenapa? Karena secara hukum, pekerjaan harus dilakukan sekarang supaya sah. Elizabeth menghampiri dan berpura-pura bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang protes. Karena ada tato nama Marina, Elizabeth berpura-pura bahwa nama dia adalah Marina. Dan ternyata Marina merupakan ibunya Bogdan. Bogdan merasa sangat kebetulan karena nama ibu dia itu juga Marina. Bogdan bercerita bahwa ibu dia berada di Polandia. Dan hebatnya, Elizabeth berbicara dengan bahasa Polandia. Yang tentu itu membuat Bogdan kagum. Bogdan berkata bahwa ibunya merupakan alasan kenapa dia pergi ke Inggris, pekerjaan yang lebih baik dan gaji yang lebih besar. Elizabeth memberitahu makanan favoritnya di Polandia,
dan itu adalah Krupnik. Jadi di sini yang Elizabeth lakukan yaitu mendekati Bogdan. Lalu jika sudah merasa kenal, Elizabeth akan meminta informasi yang berguna sehubungan dengan kematian Tony. Elizabeth tahu bahwa Ian mendapatkan banyak keuntungan dari kematian Tony. Jadi Elizabeth bertanya-tanya, apakah Ian merencanakan pembunuhan Tony? Bogdan berkata bahwa itu mungkin. Elizabeth lebih spesifik, apakah Ian menyuruh Bogdan untuk membunuh Tony? Bogdan berkata tidak. Lagian jika iya, Bogdan berkata bahwa dia tidak akan mau. Dan tiba-tiba ada kejadian mengejutkan. Everybody gather round now! Let's not live on our knees, Ron. The enemy approaches! Work needs to start today, yes? My God, it's like The Walking Dead. And what do we want? No digging! There's so much Inventum. Hey, get your hands off Inventum. Get them out! Ian Benton out! I'm Marina. Jestem pewna, że za nią tęsknisz. You speak Polish? Yeah, a little bit. In Krakow. Krupnik. Well, it's just that we know Ian gained a lot from Tony's death. Did Ian ask you to kill Tony for him? They will never kill a man for him. He's dead. Ian meninggal dunia. Gak tahu, tiba-tiba jatuh dan ketika Joyce mengeceknya, dia sudah meninggal dunia. Laporan sudah keluar dan penyebab kematian Ian itu adalah overdosis fentanyl yang diberikan tepat sebelum dia meninggal. Joyce menjelaskan bahwa fentanyl biasanya digunakan para medis untuk anestesi dan penghilang rasa sakit. Tapi dosis yang sangat tinggi itu bisa fatal, bisa menyebabkan kematian. Berarti sudah pasti seseorang yang punya akses ke jarum suntik dan obat-obatan adalah pelakunya. Nah, masalahnya semua orang di Cooper Chase itu punya akses ke pengobatan dan jarum suntik. Elizabeth sudah mengumpulkan beberapa foto yang terjadi ketika protes kemarin. Dugaan Elizabeth, Ian disuntik fentanyl ketika protes kemarin. Artinya pembunuhnya ada di foto-foto ini. Dan ya, Elizabeth, Ron, Ibrahim, dan Joyce itu ada di foto-foto ini. Tandanya mereka juga bisa menjadi suspek, menjadi tersangka, bisa menjadi pembunuhnya. Elizabeth sekarang mengarah ke Bobby Tanner. Bobby Tanner sekarang dicari polisi. Dia merupakan pemilik ketiga dari Cooper Chase. Di surat wasiat milik Ian tertulis bahwa rekonstruksi Cooper Chase itu akan terus berlanjut walaupun Ian sudah meninggal. Dan hanya satu orang yang bisa memberhentikan hal ini, dan itu adalah Bobby Tanner. Elizabeth pulang dan di sana ada Bogdan sedang bermain catur dengan suaminya. Stephen memperkenalkan Bogdan ke Elizabeth. Stephen menjelaskan bahwa Bogdan telah membetuli wifi di rumah dan setelah itu mereka berdua main catur. Di sini sekarang Bogdan tahu bahwa nama Marina itu bohong. Elizabeth bertanya dengan bahasa Polandia, kenapa Bogdan kesini? Bogdan berkata bahwa dia ingin menunjukkan Marina sesuatu. Bogdan menyuruh Marina untuk datang ke pemakaman malam ini sendiri. Di sisi lain, Chris dan Donna pergi bertemu Jason. Mereka berdua mendapat informasi bahwa Ian menelpon Jason 3 kali setelah pertengkarannya dengan Tony. Donna bertanya, apakah Ian meminta Jason untuk membunuh Tony? Jason berkata bahwa bukan tentang itu, tetapi hal lain. Chris memberikan fakta lagi. Chris tahu bahwa Ian membayar sebagian utang milik Jason, utang bermain judi. Dan karena Ian membayar utangnya Jason akan melakukan pekerjaan sampingan. Dan ingat guys, Jason merupakan mantan petinju, jadi pukulannya mantap juga. Donna bertanya sekali lagi, kenapa Ian menelpon Jason? Jason menolak menjawab.
Pokoknya itu tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Tony. Donna dan Chris pun mengeluarkan foto itu. Foto Tony dan Bobby Tanner, dan di belakangnya ada tangan Jason. Donna berpikir bahwa Jason terlibat dengan kejahatan terorganisir. Dan ya, Jason ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Tidak lama kemudian, Ron mendengar kabar bahwa anaknya ditangkap karena kasus pembunuhan Tony. Tentu Ron tidak percaya. Malamnya, Elizabeth pergi ke pemakaman. Dan apa yang ditunjukkan Bogdan, It's very nice of you to come over and play chess with him, you know. Oh, Bogdan, I'm so sorry. You should go and see her. Those bones were put on top of coffin. I think we have another murder on our hands. May we come in? Looks like you're already here. I'd like to know just exactly how you found this body. Daffodil bulbs for my window box. Your window box? Oh, silly me, a trowel. There's a trowel for the bulbs. Your band of merry pensioners. Police work is off limits to anyone who isn't the police. ada sisa tubuh manusia dan itu ditaruh di atas peti mati. Jadi di dalam kuburan itu ada 2 jasad. Pertanyaannya, kenapa seseorang menggali kuburan untuk menaruh jasad di atas jasad? Simpel jawabannya, untuk menyembunyikan mayat. Berarti ada kasus pembunuhan lagi. Elizabeth melaporkan ini ke polisi dan besoknya mayat tersebut dibawa untuk dicek. Chris pergi bertemu dengan Elizabeth. Chris ingin tahu dengan pasti bagaimana Elizabeth menemukan mayatnya. Dan ya, cerita Elizabeth itu masuk akal, tetapi tidak masuk akal. Elizabeth menjelaskan bahwa dia sedang berjalan-jalan untuk mencari bunga. Elizabeth menggali tanah dan ketika dia selesai menggali, dia melihat tulang. Chris tentu marah. Dia tidak percaya dengan ceritanya Elizabeth. Malamnya, ada yang diam-diam ke rumah Elizabeth untuk menaruh bunga. Dan di bunga tersebut, ada pesan mengancam untuk Elizabeth. Jangan ikut campur urusan ini. Sampai di Cooper Chase, datang Donna. Donna menjelaskan bahwa tulang-tulang yang ditemukan Elizabeth itu adalah tulang milik Peter Mercer. Kalian ingat kasus awal, pacarnya Angela itu bernama Peter. Tentu Elizabeth bersama dengan Donna memberitahu hal ini ke Penny. Walaupun dia lagi koma ya. Soalnya kasusnya Angela merupakan faktor yang membuat adanya klub bernama Thursday Murder Club. Tanpa Penny dan kasus Angela, mungkin sekarang tidak ada Thursday Murder Club. Ron datang ke kantor polisi, berpakaian seperti pengacara, dan mengejutkannya. Ternyata Jason... So, you have no recollection... Jason is entitled to legal representation, and I'm here to provide it. He has no alibi, Ron. Allow me to introduce my signs of PTSD. If you continue without me... Jason had 3 phone conversations with Ian Bentham shortly before Tony Curran's Where were you? That's none of your business. Where were you when Curran was murdered? I was with Ian Bentham's wife. No harm, son. That's how I met your mum. Well, DCI Hudson, there You two, the freighters. From MI6. Di hari Tony dibunuh, Jason bersama dengan istrinya Ian berselingkuh. Mungkin itu kenapa istrinya Ian minta cerai karena udah dapet cowok yang lebih ganteng dan itu adalah Jason. Donna bersama dengan Elizabeth pergi mencari Bobby Tanner. Elizabeth menjelaskan bahwa beberapa hari lalu dia dikirimin bunga dan di bunga tersebut ada pesan ancaman. Dan sekarang Donna dan Elizabeth berada di jalan yang banyak toko bunga dekat dari Cooper Chase. Ya, Elizabeth menemukan toko bunga yang kirim dia bunga berisi pesan ancaman. Dan tebakan Elizabeth yang mengelola toko ini itu adalah Bobby Tanner. Dan benar, ternyata selama ini Bobby Tanner menyamar menjadi seseorang bernama Derek dan bekerja sebagai pengelola bisnis bunga. Elizabeth langsung to the point. Elizabeth bertanya, apakah Bobby membunuh Ian dan Tony? Bobby berkata bahwa dia tidak membunuh mereka. Bobby menjelaskan bahwa di saat Tony dibunuh,
dia berada di Hotel Dorchester menyiapkan rangkaian bunga untuk pesta ulang tahun ke-21 Pangeran Khalid El Beiro. Bobby berkata bahwa ada lebih dari 200 saksi yang bisa mengkonfirmasi keberadaannya saat itu. Jadi sebenarnya menjadi tukang bunga itu bukan pura-pura. Bobby memang suka. Sekarang Bobby mempunyai kepemilikan tunggal atas Cooper Chase. Apa yang dilakukan Bobby sekarang yaitu menjual Cooper Chase secepat mungkin. Di sisi lain, Bogdan sedang bermain catur dengan Stephen. Stephen tersadar bahwa Bogdan berada dalam kondisi sulit dengan ibunya. Ada hal mengejutkan. Stephen tidak mau bersikap kasar, tetapi dia bertanya, apakah Bogdan membunuh Tony? Kenapa Stephen bertanya seperti itu? Karena menurut dia, Bogdan adalah pelakunya. Stephen tidak mengerti kenapa. Mungkin Bogdan punya alasan yang bagus, tetapi Stephen tahu Bogdan yang melakukannya. Dan ya, Bogdan berkata bahwa Stephen merupakan pria yang pintar. Bogdan meminta Stephen untuk mengerti, itu sebuah kecelakaan. Bogdan berkata bahwa dia tidak bermaksud untuk membunuh Tony. Bogdan hanya menginginkan paspornya kembali supaya bisa balik bertemu dengan ibunya di Polandia. Dan setelah pengakuan itu, tentu karena Stephen punya demensia, dia lupa apa yang Bogdan katakan. Dan ternyata Bogdan dan Tony merupakan partner kerja. Mereka memperkerjakan para imigran karena murah. Salah satu pekerja tersebut adalah Bogdan. Dan hal kejam yang mereka lakukan adalah menahan paspor mereka, para pekerja imigran ini, sampai kontraknya habis. Dan Elizabeth baru tersadar akan hal itu. I think I might know who killed him. You know, I listen when Elizabeth talks, Bogdan. But did you kill Tony Curran? I mean, I don't know why you killed Tony. You're a clever man, Stephen. You have to understand, Stephen. It was an accident. Oh, God, I'm sorry. What were we talking about? He'd rarely given my passports back, if ever. Call everyone, Donna. Ron, Ibrahim, Joyce, Hudson. Stephen, don't drink that. It could be poisoned. Watch it, son. What are you talking about? Why don't you just let us finish the game? I had no intention of killing Tony. I only want my It was parents. an accident. He won't listen. Then he get angry with me. He attack me. He's my friend. Yes, I know. Oh my God. Bogdan yang membunuh Tony. Bogdan hanya mau paspornya. Tony menolak untuk memberikannya. Tony marah, memukuli Bogdan, dan Bogdan harus membela diri. Jadi ya, Bogdan tidak punya pilihan. Sekarang sudah terbongkar siapa yang membunuh Tony. Tetapi pertanyaan kedua, siapa yang membunuh Ian? Elizabeth tersadar, dia melihat kasus Angela kembali. Di saat yang lain ketawa, Penny yang dulu merupakan seorang polisi, terlihat wajahnya kesel banget melihat Peter, pacarnya Angela. Kalian harus ingat, Peter yang melihat Angela dibunuh dan pelaku melarikan diri. Ketika diinterogasi, polisi pada ketawa karena mengira bahwa Peter merupakan orang baik. Tetapi terlihat dari tatapan Penny, dia merasa berbeda pandangan terhadap Peter. Dia merasa ada yang gak beres dengan Peter. Penny meminta polisi menginterogasi Peter lagi, tetapi polisi menolak. Dan beberapa hari setelahnya, Peter menghilang entah kemana. Semua anggota Thursday Murder Club pergi bertemu Penny dan suaminya, yaitu John. Elizabeth menjelaskan bahwa berkas dari kasus Angela tersimpan rapi, tersembunyi, dan Penny tidak pernah menyarankan mereka untuk melihatnya. Dan setelah diselidiki oleh Thursday Murder Club, kasus Angela, itu pelakunya adalah Peter sendiri, pacarnya Angela. Tetapi polisi tidak pernah mendakwa karena percaya dengan ceritanya Peter. Angela dirampok dan dibunuh dan pelaku berhasil melarikan diri. Polisi menyukai Peter juga karena Peter kan merupakan mantan militer. Peter merupakan salah satu dari polisi, salah satu dari mereka. Tetapi Elizabeth tahu Penny memiliki pandangan berbeda tentang Peter. Penny tahu
Peter salah. Jadi apa yang dilakukan Penny sudah pasti membunuh Peter. Lalu dia menyembunyikan jasad Peter di pemakaman. Jika kalian ingat, Bogdan menggali pemakaman dan di sana ada jasadnya Peter. Sudah dikonfirmasi oleh polisi. Dan siapa yang membunuh Ian? John. Kenapa? Karena jika Ian membongkar pemakaman, polisi pasti akan menemukan jasad Peter dan semua cerita akan terbongkar. Dan ya, ketika dicek laci di sana, ada jarum dan isinya fentanyl. Ditambah, John merupakan dokter hewan. Jadi dia tahu akibat dari dosis tinggi fentanyl. John menangis dan motifnya dia itu cuma satu, melindungi Penny. John cinta banget dengan Penny. Dia selalu menemani Penny, bahkan ketika Penny sedang koma. John selalu membacakan buku. Walaupun Penny mungkin tidak mendengar. Satu hal yang John bisa lakukan adalah melindungi Penny. John membunuh Ian supaya perbuatan Penny itu tidak ketahuan, yaitu membunuh Peter. Dan ya, John dan Penny pada akhirnya meninggal dunia. Kalian tahu apa yang terjadi? John menyuntikkan dirinya sendiri fentanyl bersama dengan Penny sehingga mereka bisa mati bareng dan hidup damai di sana, di Taman Eden. Sorry to barge in on you like this, John. Do you remember the case of Angela Hughes, Penn? Angela's boyfriend, Peter Mercer, was the real killer. Penny killed Peter Mercer. Didn't she, John? Look at the way she's looking at Peter Mercer. Her expression. Couldn't stand by and look at that bully get away. You killed Ian Ventham, John. I love Penny so much. There was one thing I could do. You could protect her. Can you just give me a little time with Penny? Thank you. Has solved the cold case of Angela Hughes. New friendship. Unlikely friendship. But what John did, he did for love. For the love of Penny. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.